Halo semuanya, saya Rifki. Kali ini saya akan menjelaskan dari mana datangnya rumus-rumus untuk mencari akar persamaan kuadrat. Oke, jadi kita akan mulai ke materi yang bernama persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat di mana-mana bentuknya selalu seperti ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan 0. Yang mana persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar yang jumlahnya 2 yang dibentuk oleh persamaan ini secara umum. X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Jadi persamaan yang memenuhi ini, ya, nilai X yang memenuhi ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, tetapi akar-akar tersebut merupakan bilangan real ya, atau bilangan yang nyata. Nah, ada juga suatu situasi di mana nilai X1-nya sama dengan X2, sehingga bisa kita buat menjadi X dikurang X1 dikuadratkan itu sama dengan 0. Nah, juga ada suatu kondisi di mana akar-akarnya bukan bilangan real, yaitu bilangan imajiner, tetapi tidak bisa dibentuk dari dua bentuk dari dua ini, karena ini adalah bilangan real ya, kecuali di dalamnya ada akar bilangan negatif, maka dia adalah bilangan imajiner dan bisa diinput ke dalam sini. Jadi kita akan coba breakdown tentang persamaan kuadrat. Hal yang perlu kita lakukan adalah cukup dengan menjabarkan dua ini, kita bisa mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, mari kita coba. Tadi persamaannya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, C adalah koefisien-koefisien. Ini adalah A adalah koefisien untuk X pangkat 2, B adalah untuk X pangkat 1, C untuk X pangkat 0, atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa C ini adalah konstanta ya. Konstanta. Jadi ini adalah bilangan yang bisa bilangan bulat, bisa bilangan desimal, atau bilangan irasional atau dalam bentuk akar. Dan kita coba menulis dalam bentuk X dikurang X1 dikali X kurang X2 itu sama dengan 0. Nah, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Jadi kalau misalkan kita substitusikan X1, kita masukkan X1, berarti kan X1 dikurang X1 itu kan sama dengan 0 ya. Berarti 0 dikali X kurang X2 itu pasti 0. Begitu juga dengan X2, di sisi kanannya dia pasti memenuhi persamaan itu. Nah, kemudian kita coba untuk mencocokkan ini, bagaimana caranya kita menyesuaikan dua persamaan ini. Caranya sederhana saja. Pertama kita coba dulu breakdown yang ini. X kurang X1 dikali X kurang X2 itu adalah sama dengan X kuadrat. Itu pasti sama dengan X kuadrat dikurang X1 dikali X dikurang X2 dikali X ditambah X1 dikalikan dengan X2 itu sama dengan 0. Karena ini merupakan suatu koefisien dengan pangkat yang sama, kita bisa sederhanakan lagi menjadi X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 dikalikan dengan X ditambah X1 X2. Nah, karena persamaan yang pertama
Dan yang kedua, yang pertama ini ada koefisien A untuk variabel X kuadrat ya, maka dari itu kita bagi dengan A. Karena membagi bilangan kiri dan kanan 0 dibagi berapapun pasti hasilnya tetap 0. Maka dari itu untuk persamaan yang pertama tadi bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, kita samakan yang ini adalah sesuatu yang sama untuk mencari X1 dan X2 dari bentuk itu. Bisa kita samakan bahwa X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah C per A itu sama dengan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 dikalikan dengan X ditambah X1 dikalikan X2. Dengan begini kita bisa mengetahui yang sama dengan koefisien X adalah B per A, yang mana itu adalah minus X1 ditambah X2. Sehingga kita bisa simpulkan X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Kemudian untuk konstanta C per A itu juga bersesuaian dengan X1 dikali X2, sehingga kita bisa dapatkan X1 dikali X2 itu sama dengan C per A apabila bentuk persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C. Kemudian kita juga bisa mencari rumus untuk mendapatkan X1, X2. Caranya bagaimana? Kita harus bisa mengubah persamaan ini menjadi bentuk X sama dengan berapa. Caranya bagaimana? Caranya adalah sebagaimana kita tahu ya, tadi kan X dikurang X1 kuadrat kan ada ya. Kalau kita pengen misalkan nge-breakdown X dikurang X1 kuadrat atau X dikurang berapa variabel apa namanya, konstanta apapun lah namanya, 5, 4 ya, atau B atau A, itu ini kan sama dengan X kuadrat dikurang 2 dikali X1X ditambah X1 kuadrat. Dengan kata lain, karena di sini ada X kuadrat plus B per AX, kita pengen ngebuatnya menjadi bentuk seperti ini. Bagaimana caranya? Berarti kita sudah tahu bahwa min 2X1 atau min 2 dikalikan sesuatu itu B dikali A. Berarti kita bisa ubah ini menjadi X kuadrat dikurang 2 dikali berapa agar jadi B per A ialah min 2 dikali B per 2A dikalikan dengan X. Nah, kalau berarti X1 nya itu kan B per 2A maksudnya ya, dari penjabaran ini. Jadi X dikurang B per 2A kuadrat itu adalah X kuadrat dikurang 2B per 2AX ditambah B kuadrat, B per 2A dikuadratkan adalah B kuadrat per 4A kuadrat. Tapi karena ini tidak ada di dalam persamaan ini, kita kurangkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat lagi. Kemudian kita tambahkan dengan C per A. Itu sama dengan 0. Dari sini kita bisa menyederhanakan
dapatkan bahwa ini sama dengan X dikurang ini sama dengan X dikurang B per 2A dikuadratkan dikurang B kuadrat dibagi 4A kuadrat ditambah C per A sama dengan 0. Nah, kalau ini kan udah benar ya, B per A X kuadrat kurang 2B. Karena ini positif berarti ini harusnya X ditambah B per 2A. Karena ini adalah plus B per A, berarti ini minus B per 2A ya. Oke. Kemudian kita pindahkan sisa dari yang di luar tanda kuadrat ini ke sisi kanan menjadi B kuadrat per 4A kuadrat ditambah C per A, yang mana kalau kita samakan penyebutnya maka dia akan menjadi B kuadrat dikurang 4A C, karena yang C per A dikali dengan 4A, jadi ini menjadi 4A kuadrat. Sehingga kalau kita akarkan ini ya, kita akarkan X ditambah B per 2A ini, maka dia akan menjadi akar B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan akar 4A kuadrat adalah 2A, sehingga kita akan mendapatkan X ditambah B per 2A itu sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, atau dengan kata lain X sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A, yang mana karena ada plus minus berarti ada dua nilai kemungkinan, berarti X12 sama dengan ini min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC, yang mana yang ada di dalam tanda kurung ini merupakan determinan. Determinan ini artinya adalah penentu, yang mana ini akan menentukan yang manakah apakah persamaan ini memiliki akar ganda atau dia memiliki akar tunggal, atau dia bisa saja memiliki akar imajiner, yang mana yang dimaksud dengan dia memiliki akar ganda bahwa X1 dan X2 nya itu tidak sama, sehingga B kuadrat dikurang 4AC mestilah harus besar dari 0. Jika dia memiliki akar tunggal, ya yang dimaksud dengan dua akar ini adalah merupakan akar yang bilangannya adalah bilangan real. Sedangkan akar tunggal adalah suatu kondisi di mana nilai X1 dan X2 nya sama, atau B kuadrat dikurang 4AC nya sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah akar imajiner, itu kondisinya B kuadrat dikurang 4AC itu kecil dari 0. Nah, mungkin sekian penjelasan untuk persamaan kuadrat, dari mana dapatnya X1, X2 min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lupa, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa sebenarnya kita cukup menyelesaikan dua persamaan, yang mana ini sebenarnya persamaan yang sama, cuma bentuknya berbeda. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih karena telah menonton.